Produktivitas dan Efisiensi Subsektor Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengimplementasikan mekanisasi di bidang pakan. Mekanisasi ini memainkan peran penting dalam produksi, pengolahan, hingga distribusi pakan ternak yang lebih cepat dan efektif. Dengan menggunakan teknologi modern seperti traktor dan mesin pencacah hijauan, proses panen pakan hijauan kini dilakukan lebih efisien, menjaga kualitas nutrisi, dan mempercepat waktu produksi. Pengolahan pakan dengan mesin juga memastikan bahwa pakan ternak diproses sesuai standar yang tepat, termasuk fermentasi dan penyimpanan yang lebih baik. Mesin pencampur pakan memungkinkan peternak mencampur berbagai bahan pakan, mulai dari hijauan hingga konsentrat, vitamin dan mineral dengan lebih akurat. Hasilnya adalah pakan ternak yang bergizi seimbang dan siap diberikan kepada ternak untuk mendukung kesehatan dan produktivitas yang optimal. Penyimpanan dan distribusi pakan juga mendapat perhatian khusus. Dengan mekanisasi, pakan dapat disimpan dalam kondisi yang lebih aman dan tahan lama, memastikan ketersediaan pakan ternak tanpa pemborosan. Melalui mekanisasi di bidang pakan, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pakan ternak di Indonesia. Langkah ini memungkinkan peternak untuk lebih mandiri dalam memproduksi pakan berkualitas, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mendukung swasembada pakan ternak. Inovasi mekanisasi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah solusi nyata menuju peternakan modern yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan industri peternakan di masa depan. Suatu hari, di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, ada yang happy nih di pelayanan rekomendasi. Pak, Bapak itu dulu sekampung sama uas saya. Dia itu seangkatan saya. Saya tuh teman dekat sama Bapak. Bapak itu teman main golf suami saya. Kami tuh ngekos sama-sama, sekamar berdua. Rumahnya deket Wak Obed. Kalau ke sawah, mandi bareng di sana. Terakhir minggu lalu kami baru liburan bareng ke Sumatera. Saya tunjukin fotonya ya. Tuh, ini waktu saya liburan di Sumatera sama Bapak. Kami jalan-jalan ke Palembang, ke Sembawa. Minggu lalu aja kita ketemu loh di lapangan golf. Nanti tolong bilangin ya ke Bapak, kapan main golf lagi sama suami saya. Ditunggu. Sampein ya Pak ya. Pak, salam ya buat Bapak. Tolong ya. Gimana Pak? Itu semua perdagangan pengaruh, dan itu masuk ke bagian dari kegiatan korupsi. Itu terlarang banget. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Berkasnya kami terima dulu dan kami pelajari. Semoga sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan. Yang pastinya pimpinan dan seluruh jajaran berkomitmen untuk melayani secara akuntabel, transparan, dan profesional. Sehingga kita tegas tolak korupsi dan terbebas dari KKN. Jadi ditunggu kabar selanjutnya. Semua pelayanan di Ditjen PKH, Kementerian Pertanian, tanpa korupsi. Nah, sebenarnya nggak perlu nih begini-beginian. Bapak Ibu tinggal online aja. Simbrek PKH. Nih alamatnya. Lebih efisien dan efektif kan? Pemerintah terus bergerak membangun kemandirian pangan hewani. Melalui Kementerian Pertanian, investasi di sektor sapi perah kini dikembangkan dengan melibatkan pihak swasta. Tujuannya yaitu meningkatkan produksi susu dalam negeri, serta memperkuat posisi peternak rakyat dalam rantai pasok nasional. Pemerintah tidak bertindak sebagai penyedia modal atau ternak, melainkan berperan sebagai fasilitator, mempertemukan peternak dengan investor, membuka ruang kolaborasi, dan mengawal tata kelola yang sehat.
Fokus utama program ini mencangkup peningkatan populasi sapi perah, pengembangan peternakan yang berkelanjutan, kemitraan bisnis yang setara dan saling menguntungkan, penguatan rantai pasok susu, serta peningkatan nilai tambah hasil ternak. Langkah ini juga menjadi dukungan nyata terhadap program prioritas pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, dengan memastikan ketersediaan susu berkualitas bagi generasi muda Indonesia. Berbagai daerah strategis telah disiapkan sebagai lokasi investasi, lengkap dengan infrastruktur, lahan, dan insentif yang mendukung. Kemitraan ini bukan sekadar investasi, tapi langkah besar menuju kedaulatan pangan nasional, membuka lapangan kerja, dan menghadirkan kesejahteraan yang merata dari desa.